Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh I'tikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Hidayatus Sunnah yang saya cintai karena Allah, hari ini insyaallah kita akan kembali belajar hadis Arba'in An-Nawawiyah, dan ternyata ya kita belum menyelesaikan hadis ke-24. Nggih mboten? Nggih. Tapi sebelumnya izinkan saya bertanya kepada ibu-ibu semuanya. Ada PR napa mboten? Ada PR-nya nopo? 5 kebaikan suami, sebutkan. 1, jidah. Oh, suaminya taat beribadah, Masya Allah. Ummu Habib. 2, Masya Allah. Ibu-ibu bagus itu, Masya Allah. Allahumma barik. Pak Haris suka nganter ke pasar, Masya Allah. Gak sekalian Pak Haris yang belanja, Bu? Kalau laki-laki yang belanja kita nulis 10, dapatnya 10 ya, Bu ya. Kalau perempuan nulisnya 10, dapatnya 15. Masya Allah. Baik, Masya Allah. Sebelahnya Ummu Habib, Ibu. Yang ketiga, dalam, Masya Allah. Sering mengantar kemana-mana katanya. Masya Allah. Kebaikan suaminya, nggih? Masya Allah. Sebelahnya lagi. Lu malah bingung katanya apa ya? Saking banyaknya, nggih, Bu. Suka membantu. Asa-asa? Hah? Pekerjaan rumah, Masya Allah. Berarti panjenengan di rumah kayak ratu nggih. Lek makan tinggal makan gitu kan, karena suaminya semua sudah merantasi nggih. Masya Allah. Satu lagi silakan. Siapa ini, Mbak Ola ya? Oh belum ya. Maaf. Sebelahnya lagi. Ini udah nikah belum nih? Hah? Masya Allah. Kebaikan suami beliau suka bawain makanan kesukaannya. Masya Allah. Berbunga-bunga ya Mbak ya. Jadi perempuan tuh simple untuk menyenangkan perempuan itu, Bu. Menyenangkan istri itu simple. Kalau lagi bad mood, bawain aja kesukaannya apa, nanti senyum lagi. Ya, begitu ya kayaknya ya. Masya Allah. Baik, terima kasih ibu-ibu yang sudah mengerjakan PR. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelanggengan ibu-ibu semuanya dengan pasangannya masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga pernikahannya semakin sakinah mawaddah warahmah, dan semoga kelak Allah kumpulkan sampai ke jannahnya. Amin. Allahumma amin. Wah, Masya Allah, belum apa-apa kita sudah banyak berdoa sama Allah ya. Alhamdulillah. Baik, kemarin sampai mana terakhir? Ya ibadi kullukum ja'i'un, sudah? Berikan minuman, sudah kan berarti ya? Baik, berarti yang memakai baju? Belum. Baik, hari ini ibu-ibu kita masuk ke hadis ke-24. Ya, sudah kemarin sempat dibahas bagian, kita masuk ke yang belum kita bahas. Saya bacakan hadisnya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma rawa 'anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala. Ini adalah hadis qudsi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ibadi, kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum.
Kata Allah, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua tidak berpakaian kecuali yang aku beri pakaian kepadanya. Maka mintalah pakaian kepadaku, pasti aku akan memberi kalian pakaian. Artinya, di sini ibu-ibu bahwa sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha memberikan rezeki kepada kita semuanya. Dan di antara rezeki yang Allah berikan kepada kita adalah pakaian. Sebagaimana kita tahu bahwa di antara manfaat pakaian adalah untuk menutup aurat. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pakaian, yang pertama kali harus kita ucapkan adalah alhamdulillah. Karena tidak semua orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk memakai pakaian menutup auratnya di dunia. Ya. Dan kita tahu bahwa pakaian ini karena ini adalah bentuk rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mensyukurinya. Bagaimana caranya kita mensyukuri pakaian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Di antaranya kita pakai pakaian yang Allah beri kepada kita untuk sesuatu yang Allah ridhoi. Contoh misalnya, ibu-ibu diberikan pakaian oleh Allah, mbak-mbak diberikan pakaian sama Allah. Pakaian yang Allah beri dipakai untuk belajar agama. Pakaian yang Allah beri dipakai untuk menyenangkan hati suami. Misalnya, pakaian yang Allah beri kita gunakan untuk bersilaturahmi. Ya, dan ini di antara cara kita bersyukur kepada Allah karena Allah yang telah memberikan kepada kita pakaian. Baik, coba saya mau tanya mbak-mbak. Kira-kira bagaimana sikap seseorang yang tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat pakaian ini? Apa yang dia lakukan? Yo, ini mbak-mbak semua kan ya? Ya, untuk apa pakaiannya digunakan? Yo mbak, kan pakaian ini Allah yang kasih. Tapi sebutkan contohnya, orang yang dia nggak bisa mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan dari masalah pakaian ini. Dipakai untuk apa pakaiannya misalnya? Dipakai tidak bersyukur, dipakai untuk apa misalnya? Dibuka auratnya atau pakaiannya misalnya, terima kasih, dia beli pakaian tapi niatnya bukan untuk menutup aurat, niatnya untuk apa? Biar untuk foto-foto jepret-jepret ditaruh di status Instagram ya, atau ditaruh di Facebook biar dapat jempol yang banyak. Nah itu kan berarti dia memakai pakaian agar dipuji oleh orang lain. Dan zaman sekarang subhanallah banyak sekali anak-anak muda terutama yang dia gonta-ganti pakaian ya, sampai ada istilahnya, ada jual beli pakaian thrift. Apa tuh thrift ya namanya ya? Tahu nggak thrift itu apa bu? Bahasa kerennya second. Bahasa lainnya apa? Aulawul. Bahasa kerennya lagi aulawul. Jadi banyak sekali subhanallah zaman sekarang toko-toko yang membuka gerai baju harganya 5.000, 10.000 nggih mboten? Padahal itu dari luar negeri dan dari luar itu sudah sampah. Ya, ditampung oleh warga Indonesia Raya, di laundry, dijual kembali. Laris napa mboten nih kok? Laris. Buat apa ibu-ibu? Buat foto. Jadi subhanallah zaman sekarang nih tantangannya anak-anak muda ini senang gonta-ganti pakaian. Padahal masya Allah ibu-ibu kalau kita tahu ya pakaian yang kita pakai semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi bahwa kalau kita diberikan pakaian oleh Allah maka kita bersyukur, boleh kita memakainya untuk tujuan agar Allah ridho, bukan hanya sebatas ingin dipuji oleh manusia. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berkata di hadis qudsi ini, ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku, kalian itu sering berbuat dosa baik di siang hari maupun di malam hari. Contoh dosa yang dilakukan oleh kita ketika di siang hari nopo ibu-ibu, mbak-mbak?
Dosa nopo nggih? Nopo enggak punya dosa? Dosa apa di siang hari? Gibah. Terus apa lagi? Nyinyirin orang. Merendahkan orang lain itu kan dosa sama, ya tidak boleh. Ya. Atau misalnya membuka aurat, ya. Pakai kerudung tapi rambutnya gimana Bu? Setengah pakai, setengah enggak gitu ya. Ini banyak juga saya lihat model-model begini anak-anak yang di waktu kami lihat di Jeddah itu sekarang sudah banyak anak-anak itu model pakai kerudung, anak-anak muda. Alhamdulillah masih pakai, ada juga yang lepas gitu ya. Dia pakai tapi setengah rambutnya kelihatan, depannya kelihatan, belakangnya tertutup. Ini banyak ya. Makanya Masya Allah kita hidup di sebuah negeri, kita hidup di sebuah zaman di mana di kehidupan akhir zaman banyak sekali dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah. Maka di antara dosa yang dilakukan oleh hamba Allah di siang hari adalah membuka aurat. Padahal tahu bahwa dia adalah seorang muslimah. Baik, apa yang dilakukan di malam hari? Dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba Allah di malam hari apa aja ibu-ibu biasanya? Begal, ya kan? Orang begal itu siang apa malam? Malam, apa lagi? Santet, apa lagi? Napa Bu? Minum-minuman keras, ya kan? Main-mainan perempuan, itu kan malam tuh, ya. Dan dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba Allah baik di siang hari maupun di malam hari, kalau ada di antara orang yang berdosa ini meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Jadi kita ibu-ibu, mbak-mbak, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sebanyak apapun dosa kita, ketika kita kembali kepada Allah, maka Allah senang. Allah bergembira dengan taubatnya seorang hamba. Ya. Tidak ada kamus di dalam agama kita itu yang namanya bunuh diri. Gak ada. Kenapa? Karena kita punya Rabb yang maha pengampun. Karena kita punya Rabb yang maha penyayang. Karena kita punya Rabb yang maha melihat dan mengasihi hamba-hambanya. Sekalipun seseorang dia melakukan berbagai macam dosa, berzina, mencuri, judi, mabok, narkoba, membunuh, ya. Kalau ada kesempatan untuk bertaubat sebelum meninggal dunia, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya kematian itu enggak menunggu tua terlebih dahulu. Yang namanya kematian enggak harus menunggu sakit terlebih dahulu. Kapanpun, dimanapun, kalau ajalnya sudah datang, maka pasti kita akan meninggal dunia. Pertanyaannya, kita jawab masing-masing pada diri kita. Sudahkah kita bertaubat kepada Allah atas segala dosa yang kita lakukan? Apa yang selama ini kita lakukan? Apakah kita sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, atau justru kita bermaksiat kepada Allah? Tadi pagi, alhamdulillah wa syukurulillah, semoga Allah menerima segala amal ibadah kita. Kami diberikan kesempatan untuk bertakziah ke salah satu keluarga, ya, jamaah alumni umroh, di mana jamaah yang berangkat bersama kami meninggal dunia, ya, di Yogyakarta. Keluarganya bercerita bahwa bapaknya, Allah yarhamu, semoga Allah merahmatinya, meninggal dunia itu tidak disertai dengan sakit. Bahkan ayahnya beliau, ya, sebelum meninggal dunia itu sempat dada-dada Mbak Adni. Jadi cucu-cucunya itu mau liburan gitu, mau liburan ke tempat wisata, ya, diajak oleh putra-putri beliau, ayo Pak ikut enggak ke tempat wisata? Enggak mau, di rumah aja berdua sama istrinya, ya, enggak menunggu sakit, ya, sehat walafiat, dada-dada, yang namanya kakek-kakek, ya. Setelah itu apa? Ya, enggak lama kemudian Allah cabut nyawanya. Ya, takutlah dengan sebuah peristiwa yang akan kita temui, yaitu kematian. Kematian tidak harus menunggu kita tua terlebih dahulu. Kematian enggak harus menunggu kita sakit terlebih dahulu. Pertanyaannya untuk kita, sampai kapan kita berbuat maksiat kepada Allah? Sampai kapan kita dolim kepada manusia? Ya, dan ini nasihat untuk diri saya. Mari sebelum ajal menjemput kita masing-masing bertaubatlah kepada Allah. Cari jalan yang baik-baik.
Ya, karena setiap diri kita akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan kita. Kalau ada di antara kita teman-teman, subhanallah, biasanya bermaksiat kepada Allah, sholatnya bolong-bolong, ninggalin sholat, ya, berbohong, ya, kemudian dia tidak takut sama Allah, melaksanakan berbagai macam dosa. Yang dikhawatirkan adalah kita diwafatkan oleh Allah dalam kita melakukan ketika kita melakukan maksiat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya, jadi sekali lagi bahwa seluruh dosa ketika Allah Subhanahu wa taala mengampuni seorang hamba, maka hamba ini akan menjadi orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Faghfiruni, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, kata Allah, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfirudz dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Maka kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bertaubat ini, ibu-ibu, dilakukan oleh kita bukan hanya beristighfar saja, tapi kita harus menyesali apa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Kita harus berazam tidak lagi mengulangi apa yang pernah kita lakukan. Kita harus punya tekad yang kuat bahwa apa yang pernah kita lakukan dahulu adalah sebuah kesalahan dan tidak mau lagi mengulanginya. Dan di antara cara agar kita tidak terjerembab ke dalam dosa yang sama adalah, di antaranya kata para ulama, kita harus meninggalkan sejenak, ya, lingkungan yang sekiranya tidak baik untuk kita. Jadi kadang subhanallah orang itu baik. Terkadang begini, dalam kehidupan tuh orang ini baik, aslinya baik, tapi qadarullah teman-temannya nggak baik, lingkungannya nggak baik, akhirnya terjerembab ke dalam maksiat. Nah, kalau sudah berhijrah, bertaubat kepada Allah, maka sejenak boleh kita jaga jarak dengan lingkungan yang sebelumnya. Yang toksik itu, yang biasanya suka membawa kita kepada kemaksiatan, kita jaga jarak dulu. Nanti setelah kita kuat, ya, kita belajar agama, maka kita boleh merangkul kembali teman-teman kita yang dulu pernah melakukan maksiat. Ya, karena orang yang berhijrah itu butuh orang-orang yang menguatkan. Orang berhijrah itu butuh lingkungan yang sehat. Orang berhijrah itu butuh teman-teman yang mendukung dia untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Ya, dan ini merupakan PR untuk kita semuanya. Ya, pilihlah teman-teman yang baik, karena sesungguhnya teman-teman yang baik itu manfaat dalam kehidupan kita sangat-sangat besar. Ya, boleh kita bergaul dengan siapapun, tapi jangan jadikan sahabat dekat kita orang-orang yang tidak baik agamanya. Ya, baik. Kemudian di sini ibu-ibu disebutkan, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ya ibadi innakum lan tablughu darri fatadurruni wa lam tablughu naf'i fatanfa'uni. Ini masalah tauhid. Apa kata Allah? Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak mampu memberikan mudarat kepadaku dan tidak akan pula memberi manfaat kepadaku. Ya, begini ibu-ibu. Pertama, yang harus kita yakini terlebih dahulu adalah bahwa apa yang kita lakukan dari berbagai macam amal salih, apapun itu, dari berbagai macam kebaikan, manfaatnya akan kembali untuk diri kita. Allah tidak butuh dengan salat kita. Allah tidak butuh dengan sedekah kita. Allah tidak butuh dengan haji kita. Allah tidak butuh dengan umrah kita. Allah tidak butuh dengan sedekah-sedekah kita. Semua kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita masing-masing. Ya, maka kita harus berpikir bahwa sesungguhnya kita ini semuanya sedang menabung amal soleh. Untuk apa teman-teman? Untuk bekal di gelapnya kubur yang akan kita tempati. Untuk menjadi bekal di panjangnya perjalanan akhirat. Ya. Sudahkah kita berbekal ibu-ibu? Sudahkah kita siap ketika jasad kita dimasukkan ke dalam sebuah lubang 1x2 dalam keadaan gelap gulita? Amal solih yang mana yang akan menemani kita? Ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Jadi setiap amal solih kita yang kita lakukan itu sejatinya bukan untuk teman kita, bukan untuk pasangan kita, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi sejatinya dikembalikan untuk kita masing-masing.
Dan kita tahu bahwa Allah itu zat yang maha kaya, Allah itu zat yang maha mulia, Allah itu zat yang maha agung, yang tidak memerlukan apapun dari hambanya. Tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kecuali apa yang dikerjakan oleh hambanya akan kembali kepada hambanya. Ya, dan ini membuat kita semakin semangat. Ya, semakin semangat dalam beramal solih. Karena kita tidak tahu ketika amal solih itu diberikan kesempatan oleh Allah kepada kita, kemudian kita tidak melakukannya, tiba-tiba amal solih itu hilang. Ya, contoh ini yang sering saya izin sampaikan. Contoh, mbak-mbak, ibu-ibu sebelum kerja, sebelum keluar ke tempat masing-masing, misalnya entah itu kerja, kalau yang karyawannya Bu Yuni kerja di toko, misalnya ya, jaga toko. Atau ibu-ibu misalnya mau ke pasar ya, kita sudah dibukakan oleh Allah kesempatan niat untuk sholat duha misal, ya Allah saya mau sholat duha, tapi kemudian kita mengcancel, ya Allah nanti aja deh, ya nanti juga di sana insya Allah di pulang dari pasar juga insya Allah masih bisa lah sholat duha, ya mbak-mbak yang jaga toko nanti juga di toko bisalah saya sholat duha. Tiba-tiba sampainya di tempat masing-masing, di tempat tujuan kita disibukkan oleh berbagai macam aktivitas. Sampai akhirnya endingnya kita semua mendengar adzan duhur. Sholat duha nggak jadinya? Nggak jadi. Ya. Berarti terlewatkan kan amal solihnya. Atau kita mau sedekah, ya sudah ada di depan mata kita, ada niat dalam diri kita, saya mau sedekah ya Allah, depanku ada kotak infak nih, saya mau sedekah. Tiba-tiba terlintas dalam diri kita, nanti ajalah, toh nanti juga bisa saya bersedekah kepada tetangga kita, kepada tetangga saya sepulang dari sini. Ya, itu kotak infak jalan kita nggak masukin sesuatu, padahal kita sudah niat. Allah kasih kita kesempatan untuk berinfak. Ada juga uang yang kita masukkan ke dalam kotak infak. Kita punya niat nanti aja. Tiba-tiba keluar dari masjid, Allah wafatkan kita. Ya, sampai di akhirat kita menyesal. Kenapa? Karena kita akan diingatkan oleh Allah tentang sebuah momen di mana kita itu mau bersedekah nggak jadi gitu loh. Dan Allah kasih kepada kita ya gambaran kalau kamu jadi sedekah maka pahalamu sekian gitu loh. Dan di akhirat tuh banyak orang-orang menyesal. Ya. Bahkan orang-orang yang saat ini terbujur kaku di kubur meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan ke dunia. Agar apa ibu-ibu? Dikembalikan ke dunia. Untuk memperkaya diri? Untuk flexing? Enggak ya. Untuk apa? Untuk bersedekah, untuk beramal soleh. Maka ini subhanallah, katakan pada diri kita, ya Allah, kalau ada kesempatan untuk berbuat baik, ya Allah mudahkanlah hamba untuk berbuat baik. Dan kebaikan yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan, manfaatnya untuk diri kita. Dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, walaupun itu kebaikannya untuk kita, tapi kita sudah diberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keren enggak sih? Keren. Ya, Masya Allah. Kita dapat pahalanya, kita dapat manfaatnya. Ya. Dan kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain, ibu-ibu, apapun yang kita lakukan untuk orang lain, semuanya akan Allah balas terlebih dahulu. Ya. Kebaikan itu akan kembali kepada kita. Makanya Masya Allah ya ibu-ibu, kita sering mendengar, ya bahkan saya juga sering mendengar jamaah-jamaah umroh itu, di mana mereka kalau melakukan kebaikan di Indonesia, ya pasti Allah akan berikan balasan itu sebelum meninggal dunia. Ya, jadi ada juga jamaah yang cerita, Masya Allah Ustazah ya, saya tuh di Indonesia itu dulu suka nolong orang gitu loh. Sesampainya di sana tuh Masya Allah urusannya dipermudah sama Allah. Banyak orang nolong dia. Kenapa? Karena itu balasan yang Allah beri, gitu ya. Apa yang kita lakukan di dunia ini pasti Allah akan balas. Ya. Dan jangan sampai kita takut ibu-ibu, mbak-mbak, ya. Ya Allah Ustazah saya tuh masih banyak dosa, nggak mau umroh lah. Nanti di sana dibalas dengan apa yang sudah saya lakukan. Tidak akan dibalas kalau kita bertaubat terlebih dahulu sebelum umroh. Ya kita serahkan apa yang pernah kita lakukan dari kedoliman kepada orang lain, kita serahkan dulu hak-haknya. Nih, saya dulu pernah ngambil ini nih tak serahkan. Saya dulu pernah menyakiti kamu, saya minta maaf ya.
maka nanti di sana insya Allah kita tidak mendapatkan balasan keburukan dari apa yang kita lakukan. Makanya penting bagi kita, bagi teman-teman, mbak-mbak, karena zaman sekarang itu Masya Allah ibu-ibu yang hajian, yang umroh itu banyak anak muda. Ya, mereka itu semangat punya duit. Ya, zaman sekarang itu mereka semangat untuk umroh. Dan saya pesan bagi teman-teman ibu-ibu, mbak-mbak yang mau umroh, ya pastikan terlebih dahulu untuk bertaubat sebelum ke sana. Pastikan terlebih dahulu untuk banyak-banyak meminta maaf kepada orang-orang yang pernah dia dolimi sebelumnya. Ya, sehingga di sana itu dalam keadaan Allah banyak menolong. Ya, Masya Allah. Baik. Kemudian di sini Allah Subhanahu Wa Taala berkata dalam hadis qudsi, apa katanya di sini? Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dalika fi mulki syai'a. Subhanallah. Lanjutannya, ya ibadi, ini karena sambungannya. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dalika min mulki syai'a. Subhanallah. Jadi begini, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, katanya ya, sesungguhnya seandainya orang-orang yang pertama di antara kalian. Siapa orang-orang pertama di antara kalian? Nabi Adam alaihis salam. Dan orang-orang yang terakhir belakangan setelah kita, yaitu orang-orang generasi setelah kita. Ya. Baik dari golongan manusia ataupun dari golongan jin, semua berada pada satu hati yang paling bertakwa. Tidaklah hal itu menambah atas kerajaan atau kekuasaanku sedikit pun. Sebaliknya, wahai hamba-hambaku, kata Allah, jika orang yang pertama dan terakhir, baik manusia maupun jin, semuanya berada pada satu hati yang paling durhaka, maka tidaklah hal itu akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Maksudnya begini, kalau di dunia ini ada orang, dia bertakwa kepada Allah, banyak melakukan amal ibadah. Misalnya hari ini kita berada di bulan apa ibu-ibu? Muharram. Disunahkan untuk apa? Memperbanyak ibadah puasa. Ya. Misalnya ada seseorang dia banyak berpuasa, dia banyak bersedekah, dia banyak sholat malam, dia banyak melakukan kebaikan sehingga orang ini menjadi orang yang bertakwa, maka ketahuilah bahwa orang yang bertakwa ini tidak akan sedikit pun menambah kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apakah orang itu bertakwa atau melakukan maksiat tidak akan mengurangi sedikit pun kerajaan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu sudah mulia. Allah itu adalah zat yang maha mulia. Kita mau melakukan berbagai macam maksiat atau melakukan berbagai macam kebaikan, maka tidak ada yang bisa memberikan manfaat sedikit pun untuk Allah. Ya. Sama halnya begini. Mau kita datang atau tidak ke kajian yang ada di Masjid Besar Mangkuyudan ini, tetap kajian diadakan. Gebetan. Panitia tetap akan mengadakan kajian. Kita mau datang, kita mau tidak, tetap kajian diadakan. Artinya, sebenarnya panitia tidak membutuhkan kita sebagai peserta. Yang kita butuhkan adalah ilmu. Dan yang membutuhkan kajian itu sebenarnya kita. Kalau pertanyaan, saya kembalikan kepada ibu-ibu semuanya. Kenapa kita harus ngaji? Ayo, ibu-ibu. Kenapa kita harus datang ke majlis ilmu? Untuk apa kita datang ke majlis ilmu? Untuk apa? Untuk menghilangkan kebodohan dari dalam diri kita. Gemboten. Untuk agar kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita disebut-sebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala di atas langit sana. Mbak, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah,
Kalau kita di dunia ini banyak melakukan berbagai macam amal solih yang diridhai oleh Allah. Contohnya, kita datang ke majelis ilmu. Ini sesuatu yang diridhai oleh Allah, apa betul? Sehingga Allah mencintai kita. Ya, kita kan pengen tuh dicintai sama Allah. Dan kalau Allah sudah mencintai kita, maka Allah akan berikan apa yang kita minta. Ya. Kalau Allah sudah mencintai hambanya, maka Allah akan jauhkan hamba ini dari berbagai macam keburukan. Berarti manfaatnya untuk siapa? Untuk kita, gitu kan ya? Mau kita datang atau tidak, tetap kajian berlangsung. Mau kita bermaksiat atau kita melakukan kebaikan, Allah tetap mulia. Tidak akan mengurangi sedikit pun kemuliaan Allah. Tidak akan mengurangi sedikit pun kerajaan Allah kalau kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Jadi ingat bahwa sesungguhnya Allah tidak butuh kepada kita, tapi kita yang butuh kepada Allah. Kita yang butuh pahala, kita yang butuh syurga. Dunia ini adalah tempat sementara. Kita sebetulnya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita menjadi hamba Allah yang lulus dengan ujian ini, atau justru kita terpana dengan dunia yang akan kita tinggalkan. Jadikan dunia ini sebagai tempat untuk kita banyak melakukan berbagai macam amal solih, dan jangan kita jadikan dunia ini ditempatkan di dalam hati-hati kita. Ya, baik. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala berkata dalam hadis qudsi, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatah ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra. Subhanallah. Saking agungnya Allah, saking baiknya Allah, saking mulianya Allah, maka Allah berkata, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya jika orang-orang yang pertama dan terakhir, baik dari kalangan jin dan manusia, semuanya berdiri di satu tempat yang tinggi. Bisa dibayangkan dah ibu-ibu, dari kalangan Nabi Adam alaihissalam, dari zaman Nabi Adam sampai zaman umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan dalam satu tempat, itu banyaknya kayak apa tuh? Kita aja satu kampung kalau dikumpulkan kan banyak ya. Warga Yogyakarta, Sultan bilang, woro-woro, warga Yogyakarta silakan kumpul di alun-alun kidul. Kira-kira tuh alun-alun nampung nggak buat warga Yogyakarta, Bu? Nggak muat ya. Ditambah lagi alun-alun utara, kira-kira nampung napa mboten? Mboten. Ini semua manusia dan jin. Subhanallah. Ibu-ibu, artinya di sini kita bisa belajar bahwa sesungguhnya manusia dan jin itu semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jin. Berarti jin dan manusia punya tujuan yang utama, yaitu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita kalah sama jin, karena sesungguhnya jin itu sama makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membedakan antara kita dan jin? Yang membedakan adalah kita berada di alam yang satu, jin berada di alam yang lainnya. Ya. Dan tidak perlu kita meminta kepada jin, karena sesungguhnya jin itu adalah makhluk yang lemah. Gimana ibu-ibu? Tapi masalahnya manusia kadang untuk memperoleh sesuatu dia minta ke jin. Gimana? Padahal jin saja mintanya kepada Allah. Lucu nggak sih ibu-ibu? Ya. Ada nggak manusia yang minta ke jin? Banyak. Ya. Padahal kita tahu jin aja mintanya sama Allah. Jin aja takut sama Allah. Ya. Jin itu macamnya banyak. Ada yang muslim, ada yang tidak muslim. Sama kayak manusia persis. Jin ada nggak yang menuntut ilmu? Ada. Buktinya apa? Kok ada jin menuntut ilmu? Buktinya, ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau diuji oleh Allah. Jadi Syekhul Islam itu pernah dipenjara ibu-ibu. Tapi bukan karena melakukan kesalahan, bukan. Karena Syekhul Islam waktu itu difitnah. Sampai akhirnya Syekhul Islam masuk ke penjara. Dan disebutkan oleh salah satu muridnya Syekhul Islam yang sedang menengok Syekhul Islam,
murid ini memastikan bahwa Syekhul Islam itu masih ada di penjara. Karena tersebar sebuah berita kalau Syekhul Islam sudah keluar dari penjara dan mengajar di sebuah tempat, ya, di sebuah kampung. Maka beliau datang, "Wahai Syekhul Islam, ternyata Anda masih di penjara." Loh, berita tuh tersebar viral kalau ada sosok Syekhul Islam yang lagi ngajar di kampung A. Apa kata Syekhul Islam? Kata Syekhul Islam, ya, ketahuilah bahwa orang yang ngaku-ngaku jadi saya itu dia jin. Bisa jadi dia murid saya. Maksudnya murid saya itu jadi Syekhul Islam lagi ngajar, itu jinnya datang nongol belajar. Ya. Jadi ibu-ibu nggak usah takut. Ya, di sini ada jin, wallahu taala alam. Saya nggak bisa melihat, tapi yang jelas jin itu ada yang menuntut ilmu. Jin ada yang salat, ada. Jadi kita tidak perlu takut dengan jin. Ya. Jin ada yang jahat, Ustazah? Ada. Ya. Siapa jin yang jahat itu? Jin yang jahat itu yang suka ngompor-ngomporin kita kalau lagi sholat nggak khusyuk. Allahu Akbar. Jemput anak. Nah itu tuh. Ya. Jemuran itu jin yang jahat. Ya, syaiton. Ya. Jadi Masya Allah ibu-ibu ketahuilah bahwa jin dan manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai-sampai kalau manusia dan jin itu dikumpulkan dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kebutuhannya masing-masing. Masya Allah. Kan setiap orang itu punya kebutuhannya masing-masing ya ibu-ibu ya. Ada mbak-mbak yang belum nikah, pengen apa mbak-mbak? Pengen punya jodoh gitu ya, pengen punya pasangan. Ada ibu-ibu yang apa ibu-ibu mintanya apa ibu-ibu? Kebutuhannya apa? Anaknya mau masuk kuliah universitas yang favorit, minta sama Allah, ya Allah anakku ya Allah tahun ini ya Allah masukkan ke universitas yang favorit. Gitu kan ibu-ibu? Ya, mikirnya kan anak-anak. Ya. Ada lagi, apalagi misalnya anak-anak minta apa sama Allah? Ya Allah, aku minta tas buat tahun ajaran baru misalnya. Semua kita punya hajat masing-masing. Dan kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau semua kalian minta sama aku, kata Allah, ya berdiri di sebuah tempat, subhanallah, maka aku akan berikan semuanya untuk kalian dan tidak akan mengurangi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kerajaanku sekecil apapun. Jadi tidak mengurangi kemuliaannya Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali kata Allah Subhanahu Wa Taala seperti berkurangnya air laut yang menetes di ujung jarum jika dicelupkan ke dalam lautan. Bayangkan ibu-ibu pegang jarum. Terus jarum itu dimasukkan ke dalam air. Ada jarum saya, dimasukkan dalam air, diangkat. Berapa tuh air yang tersisa di jarum? Sedikit kan? Nggak banyak kan? Nah itu kata Allah. Jadi Masya Allah ya, ini menunjukkan bahwa Allah itu zat yang maha kaya, bisa memberikan apapun untuk hambanya dengan apa yang diminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dari sini kita belajar ibu-ibu, mbak-mbak yang saya cintai karena Allah, nggak perlu takut yang namanya kita minta sama Allah. Ya, kenapa? Karena Allah itu suka kalau kita minta kepada Allah. Bahkan Allah tidak suka dengan hamba-hambanya yang sombong. Ya, terkadang kita diberikan ujian oleh Allah, diberikan masalah oleh Allah, itu karena Allah sedang rindu kepada kita. Ya, kita sudah terlalu jauh sama Allah. Akhirnya sama Allah disentil. Disentil tahu Bu? Bukan dijewer. Sama Allah disentil, dikasih masalah, problem. Ya, dengan problem itu akhirnya dia mulai mendekat kepada Allah. Jadi ibu-ibu, mbak-mbak harus kita sadari bahwa terkadang masalah itu justru mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh misalnya, ada ibu-ibu nggak pernah sakit, ya nggak pernah sakit, sehat terus. Suatu hari Allah kasih sakit, ya yang tadinya nggak ingat Allah jadi ingat Allah, apa betul? Ingat, ya. Ada mbak-mbak, masya Allah karirnya mulus, masya Allah karirnya bagus, kerja di sebuah tempat karirnya bagus. Tiba-tiba suatu hari kena PHK, misal, contoh. Itu kan sesuatu yang tidak diharapkan. Tapi ternyata dari PHK itu akhirnya berhijrah lebih dekat dengan Allah. Kan hari-hari ini banyak ya ibu-ibu ya, orang kena PHK. Ya, kalau ada orang yang kena PHK dan dia melihat dari sudut pandang lain, ya, insya Allah tidak membuat akhirnya dia putus asa.
Justru apa yang dia dapatkan dari sesuatu yang tidak diharapkan itu menjadikannya dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa yang kita minta kepada Allah, ibu-ibu, sesungguhnya Allah pasti akan memberikan. Kecuali kalau Allah tahu bahwa apa yang kita minta itu tidak baik untuk kehidupan kita, maka Allah tahan dulu. Ya, mbak-mbak, ibu-ibu pengen kemana liburan? Pengen liburan kemana? Pengen liburan kemana? Mbak-mbak muda nih biasanya ke Korea misalnya. Nah kalau saya tanya ibu-ibu mau kemana liburan? Umroh, gitu kan ya? Sudah tahu jawabannya. Mbak-mbak pengen kemana? Ke Korea. Kemana lagi mbak? Hong Kong. Hah? Mana lagi? Paris. Ya pengen apa ke Paris? Pengen foto di menara. Ya, padahal di Yogyakarta aja udah banyak keliling dunia. Ada kan wisata? Nah, jeprat udah keliling dunia. Padahal cuma di Yogyakarta. Ya. Kan zaman sekarang tuh masya Allah ya, luar biasa gitu loh. Tahu keinginan anak muda pengen foto-foto di tempat-tempat yang mendunia, akhirnya dibikinkan oleh orang yang bikin wisata itu tempat-tempat bisa keliling seluruh dunia, padahal hanya keliling di tanah jalan kali urang ya, tapi serasa bisa keliling dunia. Subhanallah ya. Nah, kalau kita minta misalnya ke Paris tapi Allah belum kabulkan, bukan berarti Allah nggak sayang. Tapi Allah tahu kalau kita ke sana itu tidak baik untuk agama kita. Maka tahan ya, jangan mudah bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong dicatat baik-baik ibu-ibu. Jangan kita langsung bersuudzon kepada Allah manakala apa yang kita minta kepada Allah belum Allah kasih, belum Allah kabulkan, belum Allah beri. Kenapa? Karena Allah zat yang maha tahu akan kebaikan hamba-hambanya. Subhanallah. Bahkan Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, fa innallaha la yata'adhamuhu syai'un a'tahu. Allah itu tidak ada sesuatu yang berat apabila Allah mau memberikan kepada seorang hamba. Jadi Allah itu zat yang maha baik. Kalau memang Allah tahu kebaikan untuk hambanya, maka Allah beri. Ya, pelajaran apa yang bisa kita ambil ibu-ibu dari hajian tahun kemarin? Dari hajian tahun ini. Saya pernah bilang di mana ya, ada seorang anak muda yang dia suka resik-resik masjid. Nah, berdoa mungkin sama Allah pengen hajian. Mudah bagi Allah. Dia nggak punya uang, mungkin dijauhin dari para pemudi, ya, dijauhin dari anak-anak muda. Ya, kenapa? Karena nggak punya duit, kerjaannya apa? Resik-resik masjid. Jadi marbot masjid. Ya. Tapi ternyata Allah pengen diangkat derajatnya di hadapan Allah. Allah gerakkan hati kerajaan Saudi Arabia, Allah gerakkan raja di Saudi Arabia sana, Allah gerakkan hati raja untuk memberitahukan kedutaan yang ada di Indonesia untuk menghajikan anak muda ini. Ya, itu mudah bagi Allah. Dan kita tahu bahwa kalau Allah itu berkehendak, maka kun fayakun. Allah akan berkata jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Ya, dari sini ibu-ibu kita bisa belajar bahwa kalau kita pengen sesuatu, yang pertama kali kita harus mintanya kepada Allah, bukan kepada orang lain, bukan kepada selain Allah. Karena Allah itu suka kalau kita banyak minta kepada Allah. Apalagi ibu-ibu, mbak-mbak berada di jalur yang Allah ridhoi, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, beliau pernah bersabda, apa kata Rasulullah? Yadullahi mal'a la taghiduha nafaqatun saha'ul laili wan nahar. Ara'aitum man anfaqa mundu khalaqas samawati wal ard fa innahu lam yaghid fi malihi. Kata Rasulullah, tangannya Allah, Allah itu zat yang maha memberikan karunia untuk hamba-hambanya. Pemberian Allah di sepanjang siang dan malam itu tidak mengurangi akan kemuliaan Allah. Jadi Allah itu selalu mendengar permintaan hamba-hambanya. Dan ketahuilah
bahwa apa yang kita minta kepada Allah itu tidak sia-sia. Ya. Kalau seandainya Allah belum memberikan kepada kita apa yang kita minta, maka kata Ibnul Qayyim itu disebutkan ada 3 kemungkinannya. Yang pertama, doa kita langsung diijabah sama Allah. Kita pengen A, Allah kasih A. Kita pengen B, Allah kasih B. Yang kedua, Allah akan simpankan apa yang kita minta di akhirat nanti. Ya, kita minta umrah belum Allah kasih kesempatan untuk berumrah di dunia. Ternyata doa kita disimpankan oleh Allah di akhirat dan kita akan memanen nanti hasilnya di akhirat. Dan yang ketiga, kita akan dijauhkan dari berbagai macam bahaya. Masya Allah. Di mana nilainya dari dijauhkannya kita dari bahaya itu lebih besar dari apa yang kita minta. Contoh lagi ini biar lebih mudah. Mbak-mbak, ibu-ibu pengen punya motor terbaru. Apa motor terbaru? Motor terbaru apa? Vespa. Oh, Masya Allah. PCX, Vespa ya. Pengen punya mobil terbaru, tapi Allah belum beri. Ternyata doa kita belum Allah beri, tapi kita dijauhkan dari berbagai macam bahaya. Allah tahu kalau Allah kasih kita motor terbaru, kalau Allah kasih kita mobil, hati kita langsung sombong. Kita langsung nyinyirin teman kita yang masih pakai motor jadul. Allah tahu kalau kita pakai motor terbaru, kita kenceng-kencengan di jalan. Dan kalau sudah kenceng-kencengnya terjadi kecelakaan, di mana kecelakaan itu kalau sampai tertimpa kepadanya, pengobatannya lebih mahal harganya dari motor itu sendiri. Berarti kita sedang dijauhkan dari sesuatu yang lebih parah. Ya, kita sedang dijauhkan oleh Allah dari mara bahaya. Walaupun secara zahir Allah belum memberikan apa yang kita minta, tapi sejatinya Allah sayang kepada kita. Buktinya apa? Buktinya Allah belum kasih apa yang kita minta, karena Allah tahu kalau Allah kasih kepada kita sesuatu yang kita minta, kita jadi menjadi-jadi. Gitu ya. Jadi Masya Allah, ilmu ini harus kita punya ibu-ibu, agar kita tidak mudah bersuudzon kepada Allah. Masya Allah. Baik. Kemudian terakhir, apa kata Allah Subhanahu wa taala disebutkan, dan ini untuk renungan kita bersama ya ibu-ibu. Disebutkan di dalam hadis qudsi ini, ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya amalan yang kalian lakukan itu aku catat untuk kalian. Ya Allah, kita malu nggak sama Allah? Malu ya. Kita sudah berbuat baik, tetap pahalanya untuk kita, bukan untuk Allah. Tapi Allah masih kasih kita makan dan minum. Ya, kita bermaksiat, ya sholatnya suka bolong-bolong, misalnya, ya kaki kita nggak dijaga, nggak pakai kaos kaki, akhirnya aurat kita terbuka, tapi Allah masih kasih kita makan. Ya. Dan setiap amalan yang kita lakukan, baik itu dari berbagai macam kebaikan ataupun keburukan, Allah akan perintahkan kepada malaikat untuk mencatatnya. Masya Allah. Kemudian di sini disebutkan, "Tsumma uwaffikum iyyaha." Subhanallah. "Faman wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsahu." Kata Allah, dan setelah aku perintahkan kepada malaikat untuk mencatat amal-amalan kalian, baik itu amal salih ataupun amal keburukan, maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan balas apa yang telah kalian lakukan. Masya Allah. Kita sedekah ibu-ibu 100.000, Allah akan balas berapa? Berlipat-lipat. Bisa sampai 7M, bisa sampai 700 juta, atau yang sesuai dengan Allah yang Allah kehendaki. Tapi ternyata apa yang kita dapatkan dari balasan Allah tidak mengurangi pahala yang telah Allah tuliskan untuk kita, kalau niat kita benar-benar mencari ridhonya Allah. Dari sini kita belajar bahwa sesungguhnya amalan yang kita lakukan itu harus benar-benar kita murnikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai amal salih yang kita lakukan itu semata-mata bukan mencari ridho Allah. Karena semua amal yang kita lakukan untuk Allah akan Allah balas
untuk kita semuanya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Ya, Masya Allah. Dan subhanallah ibu-ibu, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita pelajaran bahwa sesungguhnya tidak ada balasan kebaikan kecuali itu semuanya akan kita dapatkan untuk diri kita. Dan tidak ada balasan keburukan kecuali Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Jadi kalau misalnya ada orang nih berbuat dolim, Allah balas kedolimannya, itu sejatinya bukan Allah sedang marah kepadanya, tapi sejatinya Allah pengen dia bertaubat kepada Allah. Gitu ya. Maka dari itu ibu-ibu, kita di dalam kehidupan ini tidak boleh yang namanya menyombongkan amal solih kita. Dan kita di dunia nggak boleh merendahkan orang lain. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah tahu amal solih yang mana yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah tahu akhir kehidupan kita itu seperti apa. Bisa jadi orang yang selama ini berbuat banyak kebaikan, berbuat berbagai macam amal solih, tapi karena niatnya busuk, karena niatnya tidak untuk Allah, ujung-ujungnya diwafatkan oleh Allah dalam keadaan su'ul khatimah. Sebaliknya, orang yang baru berhijrah, orang yang baru bertaubat, tapi benar-benar taubatnya untuk Allah, maka ternyata Allah menerima taubatnya dan Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya, disebutkan dalam sebuah kisah, ada yang bernama Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini seorang ulama ibu-ibu, yang mana dulunya ini punya profesi pembegal. Ya, jadi tukang apa tuh? Tukang begal di jalan. Kalau ada truk-truk zaman dulu misalnya ya, dia suka apa? Suka begalin orang. Ya. Kemudian Allah berikan kesempatan untuk bertaubat Fudail bin Iyad ini. Akhirnya dia belajar agama, belajar terus mengajar, dan Allah jadikan beliau seorang ulama. Insyaallah. Ya. Dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dulu baru masuk Islam, ya. Kemudian ada panggilan jihad, berjihad di jalan Allah. Belum melakukan berbagai macam amal saleh, belum puasa karena waktu itu peperangannya bukan di bulan Ramadan. Allah Azza wa Jalla terima taubatnya. Ya, belum melakukan puasa tapi sudah dapat surga. Dan sebaliknya ada seorang abid, seorang yang ahli ibadah, ya, dia menghususkan waktunya untuk Allah, menyendiri untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ternyata ya endingnya diganggu oleh seorang wanita, ya, seorang wanita mengganggunya dan membunuh ya anak yang dihamili olehnya, dan Allah tidak suka dengannya dan meninggal dalam keadaan bukan husnul khatimah. Jadi teman-teman yang saya cintai karena Allah, renungan untuk diri saya dan ibu-ibu semuanya, mari kita luruskan niat-niat kita bahwa sesungguhnya apa yang kita lakukan dari berbagai macam kebaikan itu kita luruskan niatnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, subhanallah. Dan pasti Allah akan mencatat amal kebaikan kita semuanya. Baik. Kemudian Allah mengatakan, kalau kalian diberikan kesempatan untuk berbuat kebaikan, maka pujilah Allah. Alhamdulillah. Nih, hari ini, jam berapa ini? Jam 10:11. Tanggal berapa? 30 Juni 2025. Ibu-ibu, mbak-mbak, sama Allah dipilih. Tidak semuanya orang dipilih sama Allah untuk datang ke majelis ini. Artinya, panjenengan semuanya, kita semua yang ada di sini sedang melaksanakan apa yang Allah perintahkan, yaitu menuntut ilmu, dan ini adalah kebaikan. Ada enggak hamba Allah di jam yang sama, jam 10:11 tanggal 30 Juni 2025 sedang bermaksiat kepada Allah di luar sana? Banyak. Ya. Tapi kenapa Allah pilih kita duduk di sini? Karena Allah sedang memberikan kepada kita kebaikan. Maka bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah. Ya. Jadi bukan karena kita punya kedua kaki kita bisa datang, bukan pula kita punya kedua mata kita bisa datang ke majelis ilmu, tapi karena Allah sayang kepada kita. Karena Allah pengen kita itu dimudahkan jalannya menuju surganya Allah. Masya Allah ya. Karena Allah itu suka
kalau kita itu dekat dengan Allah. Makanya Allah kasih kita pilihan untuk datang ke sini. Masya Allah. Dan pahala yang akan kita dapatkan dari bermajlis ilmu ini untuk siapa? Untuk kita. Ya, untuk kita. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, Allah itu zat yang kalau sudah memberikan hidayah kepada seseorang, memberikan petunjuk kepada seseorang, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Ya. Dan sebaliknya, kalau Allah menyesatkan seseorang, maka tidak ada satupun yang bisa memberikan hidayah. Ya, kalau kita melihat di luar sana ada orang-orang yang belum diberikan hidayah oleh Allah, maka sikap kita bukan merendahkannya, bukan menyinyirinya, tapi kita doakan mereka. Semoga Allah berikan hidayah untuknya. Begitu ya ibu-ibu. Dan kita kalau datang ke sini bukan berarti kita sudah suci, bukan. Bukan berarti kita orang yang paling baik, bukan. Kita semuanya sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemarin tuh ada kejadian unik ibu-ibu. Di tempat kami tuh ada, alhamdulillah di Joglo 1, Allah mudahkan kami mengadakan acara hitanan massal. Ya, ada Mbak Mia nggak? Mbak Mia hadir nggak? Mbak Mia jadi, alhamdulillah beliau ikut serta registrasi ya. Beliau berdiri di situ. Terus saya habis mengisi kajian di Joglo ya Bunaya, TPK Bunaya, saya datang. Terus saya tanya Mbak Mia, udah selesai belum ini pesertanya? Oh udah. Jumlahnya berapa? 27. Oke, 27. Tadinya udah mau di-close tuh, sudah selesai. Ya, sudah mau ditutup itu. Oh, berarti ini lebih nih karena waktu kami menyiapkan bingkisan itu 29. Oh, ini lebih nih. Apa yang terjadi ibu-ibu? Saya waktu itu ada di situ. Siang berarti saya sudah selesai mengisi kajian, saya pulang. Ya saya duduk sama Mbak Mia di situ. Tiba-tiba ada satu anak pakai kacamata digandeng sama ibunya. Qadarullah belum pakai kerudung ya. Dan beliau dengan polosnya bilang begini, "Maaf ya, saya terlambat. Ini karena saya dari gereja," katanya gitu. Jadi pengen menghitankan anaknya hitanan massal. Terus ada dari salah satu panitia yang kaget, orang non katanya gitu ya. Ibu-ibu biasanya. Ya, terus kata suaminya, biarin. Semoga Allah berikan hidayah, berdakwah gitu ya. Dakwah gitu ya udah. Akhirnya beliau ikut kan. Memang beliau udah jadi peserta sebenarnya, cuman terlambat datang karena habis dari gereja. Ya. Wallahi ibu-ibu, saya melihat ibu itu, ya Allah, beliau sudah punya niat baik untuk menghitan anaknya. Kan enggak semuanya orang-orang non itu mau menghitankan anaknya. Apalagi beliau sudah percaya ya bahwa yang mengadakan hitanan massal adalah orang muslim. Ya. Maka ya Allah berikanlah hidayah ya Allah untuk ibu ini dan anaknya ya Allah. Ya. Berarti kan beliau percaya ya. Kan nggak semua ibu-ibu orang non tuh mau anaknya dihitan massal ya. Ya kan pasti dokter-dokter yang mau menghitan kan bismillah gitu ya belum menghitan ya. Dan masya Allah ya kita doakan lah semoga kita semua turut mendoakan semoga ibu yang hadir kemarin Allah berikan hidayah. Ya, hidayah itu datang kadang bukan dari kita ya, betul dari Allah. Tapi hidayah kan ada dua ibu-ibu, ada hidayah taufik, ada hidayah irsyad. Hidayah taufik itu dari Allah, hidayah irsyad itu petunjuk yang Allah berikan melalui manusia. Ya, bisa jadi ibu itu mendapatkan hidayah dari doa-doanya kaum muslimin. Ya, bisa jadi dari anaknya yang nanti Allah berikan hidayah duluan, kemudian mengajak ibunya itu banyak. Ya, orang yang diberikan hidayah duluan masuk Islam, ibunya duluan bawa anaknya, anaknya duluan bawa ibunya itu banyak. Ya, jadi berbuat baiklah kepada siapapun karena sesungguhnya kebaikan itu akan kembali kepada kita dan Allah akan mencatat seluruh kebaikan yang telah kita lakukan. Jangan pernah menyombongkan amal soleh yang kita lakukan karena kita tidak akan pernah tahu bagaimana akhir hidup seseorang. Ya, baik. Kemudian di sini kalau kita menemukan kebaikan, Allah berikan kesempatan kita untuk berbuat kebaikan, maka bertahmidlah kepada Allah, pujilah Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah saya memuji Engkau ya Allah. Engkau yang telah memudahkan hamba untuk tahajud. Engkau yang telah memudahkan hamba untuk bersedekah. Engkau yang telah memudahkan hamba untuk sholat. Engkau yang telah memudahkan hamba untuk menutup aurat. Sebaliknya, kalau seandainya kita berada bukan dalam kebaikan, kata Allah Subhanahu wa taala, maka celalah diri kita sendiri. Ya, ini nih, mencela diri kita untuk tidak berbuat kebaikan artinya hati kita masih hidup. Ya, jadi gini ibu-ibu. Nafsu itu kan ada macamnya tuh.
ada nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang ini yang bagaimana? Jiwa yang senantiasa berzikir sama Allah. Ya, dikit-dikit berzikir, dikit-dikit baca doa. Mau masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Keluar dari masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya, mau makan, baca doa. Mau ke kamar mandi, baca doa. Mau naik kendaraan, baca doa. Artinya kan dia sedang berzikir sama Allah, mengingat Allah. Maka ini adalah jiwa yang mutmain, jiwa yang tenang, yang Allah suka dengan jiwa-jiwa ini. Ada jiwa yang dia itu mencela dirinya. Namanya jiwa al-lawamah, ya. Itu jiwa yang mencela dirinya. Misalnya begini, mencela dirinya, dia berbuat kemaksiatan. Ya, dia misalnya kalau lagi ngaji dia pakai kerudung, misalnya. Tapi kalau pas lagi nggak ngaji dia buka kerudung, misal. Ini kan berarti lagi berbuat kemaksiatan nih sama Allah. Padahal dia muslimah. Terus tiba-tiba dia mencela dirinya. Ya Allah, kenapa ya aku tadi buka kerudung? Bukankah aku biasanya pakai kerudung? Bukankah menutup aurat itu kewajiban? Ya, astagfirullah wa atubu ilaik. Nah, berarti mencela dirinya. Kenapa aku kok begini? Ya. Atau misalnya dia berbuat keburukan kepada orang lain. Terus dia mencela dirinya. Ya Allah, kenapa ya aku berbuat keburukan kepada fulana? Itu kan nggak baik. Nah, itu mencela diri. Kita perlu berintrospeksi, ya Allah, kenapa ya aku buang-buang waktu? Kenapa aku banyak memandang layar HP daripada Al-Quran? Maka itu mencela diri kita sendiri. Ya, karena kita tahu waktu itu akan berjalan begitu cepat. Tapi kenapa aku kok seharian nggak ngapa-ngapain? Aku seharian kok hanya pindah dari sosial media ini ke sosial media ini. Ya. Padahal kalau untuk baca Quran tuh sudah dapat berjuz gitu ya misalnya. Berarti dia sedang mencela dirinya sendiri. Dan orang-orang yang mencela dirinya sendiri karena dia tidak berbuat kebaikan, artinya Allah masih berikan hati yang hidup. Walaupun hatinya sakit tapi hidup, masih hidup gitu loh. Yang lebih parah lagi adalah hati yang mati. Ya. Kayak mana Ustazah hati yang mati itu? Hati yang mati itu hati yang begini. Hati yang nggak ingat lagi sama Allah. Hati yang kalau dinasihatin sama orang lain bilangnya gini. Misalnya ada orang nasihatin kita, Mbak ngapunten nih kok Mbak, nun sewu, jenengan dari tadi kok tak lihat nyekrol HP terus, mbok yo dengerin pengajian gitu misalnya. Mbak apalah misal dinasihatin sama orang terus kita bilang gini, apa sih kamu cerewet, hidup aneh gitu ya, hidup saya, uang saya. Oh, karena HP-mu nggak bisa begini ya, jadi kamu iri ke saya. Misal contoh, orang-orang yang nggak menerima nasihat, orang-orang yang dia tidak suka kalau ada orang yang menasehati, merasa dirinya pokoknya ini kan uangku, bajuku, kenapa sih kamu rewel banget gitu loh? Kenapa sih kamu kok suka dengan ngurusin kehidupanku gitu loh? Itu ketahuilah kata Imam Ibnul Qayyim itu diantara orang yang hatinya mau mati. Jadi belum mati tapi mau mati. Ya. Dan orang yang hatinya sudah mati adalah orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau ada orang masih kenal sama Allah, tapi dia nggak suka kalau ada orang nasihatin, merasa dirinya kenapa sih orang lain tuh suka ngurusin saya gitu ya. Itu kata Imam Abdul Qayyim itu siap-siap hatinya mau mati. Ya. Dan kita harus paham teman-teman bahwa sesungguhnya teman yang baik itu adalah teman yang senantiasa memberikan nasihat kepada kita. Teman yang baik itu adalah teman yang tidak mau kita terlalu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya teman-teman yang model begini nih yang banyak nggak disukai oleh kita semuanya. Nggih mboten? Ya, nggak usah diajak lah. Kalau ada dia paling nanti kita dinasehatin gitu ya. Gitu nggak? Orang-orang begini kan biasanya dikucilkan. Dan orang-orang yang dikucilkan ini nggak usah bersedih. Kenapa? Karena Allah telah menyelamatkannya. Ya, jangan kita anggap kalau aku punya banyak teman artinya hidupku bahagia. Belum tentu ibu-ibu. Terkadang kita punya banyak teman hidupnya makin rumit. Nggih mboten? Kenapa Rasulullah SAW itu beliau menyendiri di sebuah gua uzlah? Karena kata Rasulullah SAW, ya ketika itu kehidupan yang ada di kota Mekah itu udah rusak. Ya, Rasulullah kenapa nggak berpikir aku harus berteman dengan Abu Jahal, aku harus berteman dengan Abu Lahab misalnya ya? Karena Rasulullah tahu bahwa pertemanan dengan mereka itu tidak ada manfaatnya.
Ya, dan ketahuilah tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah takut kepada manusia. Jadilah orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah, karena sesungguhnya kita akan meninggal dunia sendirian dan kita akan dikubur sendirian dan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya, ibu-ibu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan banyak kebaikan untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk terus berbuat kebaikan, dan semoga Allah menerima segenap amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.